Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-jannatu ma 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la 'ala qalbi bashar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbah berkaitan dengan surga, terlebih dahulu khatib mengajak dan menghimbau khusus untuk khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, untuk sama-sama kita senantiasa meningkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nusrahnya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan jalan penerangnya kepada kita semuanya, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik. Semuanya sesungguhnya adalah nusrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akal kita kadang beralasan tidak sempat sholat karena lelah, karena capek, karena tidak sempat waktunya, tidak sempat membaca Al-Quran juga sama, mungkin karena sempit waktunya, karena lelah, karena tidak punya kesempatan. Tapi bisa jadi ketika kita tidak sholat, memang Allahnya yang tidak mau kita menghadap kepadanya. Ketika kita berat membaca Al-Quran, memangnya Allah, memang bisa jadi sebenarnya Allah yang tidak sudi mulut kotor kita mengucapkan kalimat-kalimat kebesaran atau kalam-kalam suci. Sehingga ma'asyarah hadirin Allah wa iyyakum ajma'in, seburuk apapun kita, selemah apapun kita, semoga nusrahnya Allah, pertolongannya Allah, jalan penerangnya Allah terus menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarah hadirin jamaah sidang sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hampir semua agama, hadiah terbesar dalam sebuah pencapaian tertinggi pemeluknya adalah surga. Dengan memakai bahasa dan kalimat yang berbeda-beda. Pun begitu di dalam agama kita Islam, pencapaian tertinggi atau hadiah tertinggi dari pencapaian kaum muslimin ketika dirinya hidup di dunia ini berhasil dalam penilaian pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mengaplikasikan nilai-nilai keimanannya, dia bekerja karena Allah, dia beraktivitas karena Allah, dia lakukan semua hal di dunia ini dalam rangka mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitasnya dia persembahkan hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mengatakan jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah akan berikan kepada mereka dari sisi Tuhan mereka, Allah akan hadiahkan kepada mereka jannatu 'adn, surga 'adn, tajri min tahtiha al-anhar, yang di dalam surga itu ada aliran sungai yang tidak pernah khalidina fiha abada. Dan siapapun di antara kita yang ketika sudah nanti memasuki surganya Allah kekal abadi selama-lamanya.
prioritas dan keutamaan hanya Allah, yang menjadi tujuannya hanya Allah. Waradu Allah, karena Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya orang-orang yang di dalam hidupnya punya rasa takut lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, surga itu ma'an belum pernah satu pun di antara kita yang pernah melihat surga. Andai kata hari ini surga diperlihatkan kepada kita, maka sedikit pun tidak akan pernah lagi kita dapat menikmati kenikmatan yang ada di dunia. Sayyidina Muhammad SAW juga pernah bersabda, andai kata satu bidadari yang ada di surga itu yang meludahkan ludahnya dan kemudian ludahnya jauh di 7 samudra di lautan 3 benua ini, maka air laut yang tadinya berasa asin dengan hanya satu ludahnya bidadari akan berubah asinnya menjadi manis. Ma'anul doa wala udhun sami'ah, bahkan kenikmatan surga belum pernah di antara kita yang mendengarnya, kecuali pesan-pesan itu kita dengar dari Al-Quran, dari kalam baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi desiran surga itu seperti apa anginnya kita tidak pernah tahu. Seperti apa persisnya surga juga kita pernah tahu. Wala ala qadri qalbi bashar, bahkan kenikmatan surga belum pernah sedikit pun terbayangkan dari hati kita masing-masing. Sebuah kenikmatan dan puncak kebahagiaan yang sampai Al-Quran cuma mengatakan salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang betul-betul mendapatkan legitimasi ucapan selamat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah, ada 5 orang. An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala ila khamsati anfar. Allah menjamin ada 5 orang yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 orang, yang 5 orang ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini pasti masuk, dijamin masuk. Yang pertama, az-zawjatu shalihatul muti'atu ila zawjiha. Yang pertama, perempuan baik-baik, perempuan yang salihah, yang dia taat kepada suami. Salihah dan taat. Karena bisa jadi ada perempuan yang tidak salihah taat, atau sebaliknya. Bisa saja ada perempuan yang salihah, ilmu agamanya mumpuni, ibadahnya bagus, dengan Allah hubungannya baik, tapi dengan suami senantiasa melawan. Atau bisa jadi sebaliknya, dia tidak salihah, hanya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dia langgar, tidak sholat, tidak puasa, tapi nurutnya luar biasa kepada suami. Di sini yang dipastikan masuk dalam surga adalah al-mar'atus shalihah, perempuan salihah al-muti'ah, yang taat zawjiha kepada suaminya. Yang kedua, masalah hadis nadallahu wa iyyakum ajma'in, al-waladul muti'u la abawayhi. Yang kedua, anak yang nurut, yang berbakti kepada kedua orang tua. Ia tahu bahwa orang tua, bahwa kedua orang tuanya punya hak legitimasi keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho fi ridhil walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Allah ridho kalau kedua orang tua kita ridho. Allah juga murka kalau kedua orang tua murka. Dan semoga Allah jadikan semuanya di antara kita yang ada di masjid ini, termasuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Dan perlu diingat, kita sebagai seorang laki-laki, meskipun kita sudah punya anak, meskipun kita sudah punya pasangan yang disebut sebagai istri, ingat, sampai kapanpun kita adalah anak dari kedua orang tua kita, dan kita tetap bertanggung jawab lebih kepada kedua orang tua kita. Berbeda dengan kaum perempuan, ketika mereka kita nikahi, ketika mereka kita ijab qabul, maka ketaatan yang paling utama adalah kepada suaminya, baru nomor 2 kepada orang tuanya.
Berbeda dengan kita laki-laki, tetap yang paling utama adalah kepada kedua orang tua. Maksud hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Yang ketiga, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Wan nasul ladzi yuhsinul khuluqi hasan.